Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Masyita Montermutua, dan kedudukan saya Gadis Sajida Zahra dan Hilman Agung Saputra. Hari ini kami akan memberikan presentasi tentang diskusi kami tentang pemindahan Ibu Kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Poin pembahasan yang akan kami berikan adalah yang pertama, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, dan yang kedua, mengapa ibu kota perlu dipindahkan, yang ketiga adalah apa yang harus diperhatikan ketika membangun sebuah ibu kota yang baru, yang keempat adalah mengapa Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara ditujukan sebagai ibu kota yang baru, yang kelima adalah kondisi geologis Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, dan yang terakhir adalah di manakah ibu kota baru Indonesia seharusnya berada. Pembahasan yang pertama, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak Presiden Soekarno menjabat sebagai presiden. Bahkan sudah beberapa kali pemerintah Indonesia memindahkan pusat pemerintahannya dari Jakarta ke Jakarta dan kembali lagi ke Jakarta. Semua orang pernah menginginkan agar ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan Tengah. Soekarno pun juga mengusulkan pemindahan ibu kota Indonesia ke jantung Pulau Kalimantan, yaitu kota Palangkaraya. Namun karena berbagai pertimbangan, pemerintah kala itu memutuskan untuk tetap menjadikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Akhirnya melalui rapat terbatas pemerintah Indonesia pada tanggal 29 April 2019, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara ke luar Pulau Jawa. Pemindahan ibu kota ini tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional periode 2020-2024. Lokasi yang dipilih adalah di sebagian Kabupaten Penajam Pasir Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Poin pembahasan yang kedua adalah mengapa ibu kota perlu dipindahkan. Yang pertama, untuk mengubah fokus pembangunan dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris. Hal ini karena pusat pembangunan di Indonesia saat ini ada di Pulau Jawa dan menyebabkan pembangunan tidak merata, sehingga ibu kota perlu dipindahkan keluar Pulau Jawa. Yang kedua, untuk mengurangi beban Jakarta dan wilayah di sekitarnya. Yang ketiga, mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Karena pemusatan pembangunan ada di Pulau Jawa, maka penduduk juga terpusat di Pulau Jawa. Yang keempat, Jakarta rentan terhadap bencana alam. Seperti yang kita tahu, Pulau Jawa merupakan daerah yang sangat rawan akan bencana gempa bumi, tsunami, dan juga bencana lainnya. Selain itu, masalah banjir di Jakarta bukan lagi hal yang sederhana karena sistem pengairan Jakarta yang tidak berfungsi dan tanah Jakarta yang semakin amblas mengakibatkan potensi genangan air semakin meluas setiap tahunnya. Yang terakhir, kualitas air di Jakarta semakin memburuk. Hal ini karena konsumsi air tanah yang terus meningkat menyebabkan banyak air tanah yang dipompa keluar, sehingga air asin yang berasal dari laut akan semakin mudah untuk menembus lapisan air di kota Jakarta. Hal ini menyebabkan air menjadi tidak layak lagi digunakan untuk para penduduk di sana. Kemudian apa yang harus diperhatikan ketika membangun sebuah ibu kota yang baru? Yang pertama, kita harus punya lahan yang luas sehingga dapat menampung penduduk dan juga dapat digunakan sebagai wilayah perkantoran atau pemerintahan. Serta lahan yang digunakan itu diusahakan supaya dimiliki oleh negara agar mempermudah dalam pembebasan lahan. Yang kedua adalah struktur dan geologi lahan yang ada di wilayah tersebut. Yang ketiga, wilayah harus sangat minim akan potensi bencana alam yang besar. Kemudian terdapat sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta kondisi geografis dan sosial penduduk. Kemudian memiliki akses menuju dari wilayah serta internal wilayah yang memadai dan cukup. Kemudian dekat dengan kota besar dan kota internasional agar mempermudah dalam kegiatan ekonomi dan hubungan internasional serta mempertimbangkan aspek keamanan dan politik. Berikutnya adalah mengapa Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara dijadikan ibu kota yang baru. Alasan pertama adalah Provinsi Kalimantan Timur minim risiko bencana. Wilayah tersebut dikatakan memiliki tingkat kerawanan bencana paling rendah, baik dari ancaman bencana geologi, vulkanologi, hidrometeorologi, dan jenis ancaman bencana yang lainnya. Yang pertama adalah gempa bumi. Kalimantan Timur memiliki potensi gempa yang sangat rendah. Bahkan jika pun terjadi gempa, gempa yang terukur akan hanya memiliki magnitudo di bawah 5 yang bersifat tidak destruktif. Pulau Kalimantan diketahui sebagai pulau Indonesia dengan tingkat aktivitas kegempaan paling terendah.
Next. Berikutnya adalah vulkanisme. Kalimantan Timur juga tidak dilewati oleh sabuk vulkanik aktif yang kita ketahui sebagai Ring of Fire, sehingga tidak ada gunung berapi yang aktif sebagai penyebab gempa vulkanik. Dan terakhir adalah kebakaran. Kalimantan Timur juga merupakan provinsi yang paling sedikit terdampak kebakaran hutan dan lahan dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. Alasan kedua adalah Kalimantan Timur mempunyai lokasi yang strategis dan berdekatan dengan kota yang berkembang. Kalimantan Timur dianggap memiliki posisi yang strategis karena berada di tengah Indonesia dan berdekatan dengan kota yang berkembang yaitu Samarinda dan Balikpapan. Kedua kota tersebut memiliki infrastruktur yang tergolong cukup baik. Selain itu, seorang ahli tata kota mengatakan kalau Kalimantan Timur dinilai lebih unggul. Kalimantan Timur juga memiliki fasilitas umum yang memadai seperti bandara, pelabuhan, dan jalan tol. Pemerintah juga diketahui telah menyiapkan lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur, yaitu sebesar 180.000 hektar, sehingga dapat dikatakan bahwa Kalimantan Timur lebih dari siap untuk dijadikan sebagai ibu kota baru. Kondisi geologis Penajem Pasar Utara dan Kutai Kertanegara. Yang pertama, kondisi air tanah. Air tanah adalah suatu permasalahan yang harus sangat dipertimbangkan untuk perkembangan suatu kota. Saat ini wilayah ibu kota baru belum cukup memiliki air tanah. Saat ini wilayah tersebut masih memanfaatkan air tampungan hujan dan juga aliran sungai. Mengapa air tanah jarang? Hal ini disebabkan oleh kondisi hidrogeologi yang pada umumnya terkait dengan kondisi permukaan daerah tersebut yang mana disusun oleh batuan sedimen lempung endapan. Di dalam lempung tidak mungkin terjadi didapatkan air tanah, kecuali lempung tersebut retak-retak, itu pun sangat minim. Air tanah memungkinkan terdapat di lapisan-lapisan pasir atau batu gamping yang berongga. Nah, di formasi permaluan itu pasir hanya terdapat berupa lensa-lensa tebal maksimal 10 meter dengan luas 5 hingga 10 km dan jarang terhubung satu dengan lainnya dari permukaan ke bawah permukaan. Yang kedua adalah sesar. Secara teknologi dan geologi, Provinsi Kalimantan Timur mempunyai 3 sesar, yaitu Sesar Maratua di Berau, Sesar Mangkalihat di Kutai Timur, dan Sesar Paternoster. Sesar Maratua dan Sesar Mangkalihat memang masih menunjukkan tanda-tanda keaktifan. Meski demikian, aktivitas kegempaan di daerah tersebut relatif paling rendah dibandingkan daerah lain di Indonesia. Ini disebabkan karena Pulau Kalimantan memiliki jumlah struktur sesar aktif yang jauh lebih dikit dari daerah lainnya. Dan juga dikatakan bahwa gempa yang terjadi di daerah Kalimantan umumnya adalah dampak dari gempa di daerah lain, bukan dari gempa yang terjadi di daerah itu sendiri. Yang ketiga adalah batas lempeng. Wilayah Pulau Kalimantan lokasinya cukup jauh dari zona tumbukan lempeng atau megatrust, sehingga suplai energi yang membangun medan tegangan terhadap zona seismogenik di Kalimantan tidak sekuat dengan akumulasi medan tegangan zona seismogenik yang lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng, sehingga di Kalimantan sangat jarang sekali terjadi gempa bumi. Selain itu, bencana-bencana lainnya yang dipicu oleh gempa bumi juga jarang, seperti tsunami. Dan karena Kalimantan jauh dari Ring of Fire, di Kalimantan juga tidak ada gunung api yang aktif sehingga jarang terjadi aktivitas vulkanisme. Lalu, kalau bukan di Kalimantan Timur, di mana daerah lain di Indonesia yang layak dijadikan ibu kota negara? Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bahwa Makassar dapat dijadikan alternatif lain untuk dijadikan ibu kota negara Indonesia. Kenapa? Karena yang pertama, potensi bencana geologi rendah di Makassar. Di peta ini, kita bisa melihat bahwa banyak sekali titik gempa di seluruh Indonesia, kecuali di Kalimantan dan di daerah Sulawesi Selatan. Tentunya hal ini adalah hal yang sangat baik karena Makassar jadi jarang terjadi gempa bumi dan bencana lainnya yang dapat dipicu oleh gempa bumi juga jarang. Berikutnya adalah Makassar memiliki lokasi yang sangat strategis. Jika diperhatikan, kota Makassar mempunyai posisi strategis karena berada di persimpangan jalur lalu lintas dari arah selatan dan utara dalam provinsi di Sulawesi. Dan juga jika dilihat di Indonesia, Makassar memiliki
memiliki posisi yang berada di tengah-tengah Indonesia. Yang terakhir adalah karena infrastruktur di Makassar sudah memadai. Tentunya ini merupakan kabar baik bagi sehingga di kota tersebut kita dapat mendirikan ibu kota negara. Berikut adalah sumber-sumber yang kami gunakan untuk presentasi kali ini. Next. Terima kasih telah menyaksikan presentasi kami. Jika ada kesalahan, saya mewakili grup saya untuk meminta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.